membaca buku The Tao of Islam. Karya dari Sachiko Murata. Halaman 47. 3 realitas. Dalam sebagian besar teks-teks Islam, ada 3 realitas dasar yang selalu dipegang. Allah, kosmos atau makrokosmos, dan manusia atau mikrokosmos. Kita bisa menggambarkan ketiganya sebagai 3 sudut dari sebuah segitiga. Yang secara khusus menarik ialah hubungan yang terjalin di antara ketiga sudut itu. Allah yang berada di puncak dan merupakan sumber yang menciptakan kedua sudut yang ada di bawah. Karena baik makrokosmos maupun mikrokosmos adalah realitas-realitas derivatif. Setiap sudut bisa dikaji dalam hubungannya dengan satu atau 2 sudut lainnya. Gambar segitiga menjadi lebih kompleks lagi oleh fakta bahwa masing-masing dari 3 realitas itu mempunyai 2 dimensi dasar dan bisa dilukiskan sebagai sebuah salib. Sumbu vertikal menggambarkan satu jenis hubungan dan sumbu horizontal melukiskan jenis hubungan lainnya. Di puncak sebuah vertikal dibentuk oleh perbedaan antara esensi ilahi dan sifat-sifat ilahi. Sementara sumbu horizontal mencerminkan berbagai hubungan antara nama-nama ilahi komplementer, seperti Maha memuliakan dan Maha menghinakan, atau Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Bisa ditarik perbedaan paralel baik dalam mikrokosmos maupun makrokosmos, langit dan bumi, atau ruh dan raga, menggambarkan sebuah vertikal, sementara kesaling hubungan antara berbagai realitas pada setiap tataran dan aras membentuk sejumlah sumbu horizontal. Untuk sementara, penting kiranya memunculkan struktur segitiga dasar dari keseluruhan realitas. Bab-bab berikutnya akan membahas hubungan-hubungan internal dan eksternal. Tanda-tanda di cakrawala dan jiwa. Istilah-istilah paling umum dalam teks-teks yang ada pada kami untuk makrokosmos dan mikrokosmos adalah terjemahan literal atau harfiah dalam bahasa Arab atas ungkapan-ungkapan Yunani al-alam al-kabir, alam besar, dan al-alam al-sagir, alam kecil. Seringkali lebih besar dan lebih kecil digunakan sebagai ganti besar dan kecil. Terkadang keutamaan diberikan kepada manusia, maka makrokosmos pun menjadi manusia besar, al-insan al-kabir, dan mikrokosmos menjadi manusia kecil, al-insan al-sagir. Istilah makrokosmos sinonim dengan dunia atau kosmos, yang biasa didefinisikan sebagai segala sesuatu selain Tuhan. Manakala pengarang-pengarang kami menggunakan istilah makrokosmos pengganti kosmos, mereka berbuat demikian untuk membuat kontras dengan mikrokosmos. Mikrokosmos adalah individu manusia,
yang melambangkan seluruh kualitas yang dijumpai dalam diri Tuhan dan makrokosmos. Banyak pengarang menyinggung-nyinggung makrokosmos dan mikrokosmos melalui ungkapan cakrawala dan jiwa al-afaq wa al-anfus. Ungkapan ini kembali kepada ayat Al-Quran. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kami di segenap cakrawala dan dalam jiwa mereka sendiri, sampai jelas bagi mereka bahwa Dia adalah Maha Besar. Quran surat 41 ayat 53. Tanda-tanda ayat Allah yang dijumpai baik di dalam maupun di luar diri manusia merupakan salah satu tema yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Kitab tersebut menggunakan istilah tanda dalam bentuk tunggal atau jamak sebanyak 288 kali dalam beberapa makna yang berkaitan erat. Sebuah tanda adalah fenomena yang memberitahukan ihwal Tuhan. Tanda itu bisa berupa seorang nabi, risalah nabi, mujizat nabi, atau berbagai hal yang ada di alam, atau berbagai hal yang ada di dalam alam. Ia bisa bertalian dengan alam lahiriah, makrokosmos, atau alam batiniah, mikrokosmos. Dan di atas bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu, apakah tiada kamu perhatikan? Al-Quran surat 51 ayat 20-21. Singkat kata, segala sesuatu di alam semesta adalah tanda Tuhan. Banyak ayat Al-Quran mengungkapkan gagasan bahwa semua objek alam adalah tanda-tanda Allah. Sangatlah penting memahami gagasan ini sebagai pondasi pemikiran Islam, karena ia menetapkan hubungan antara Allah, kosmos dalam terma-terma yang pasti. Di samping itu, ayat-ayat yang menggunakan istilah itu biasanya menyebut sebagai bagaimana sebaiknya manusia menanggapi tanda-tanda Allah, mengingat, memahami, melihat, bersyukur, merenung, menggunakan akal, bertakwa kepada Allah, dan sebagainya.